Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, para pemirsa di rumah maupun di mana saja berada. Juga bersama Pak Soleh Asnawi dalam program Kick Tangsel ya. Sebuah program dialog santai tapi serius lah. Nah, kira-kira begitu Pak Haji nih ya. Benar. Hari ini kita akan kedatangan tamu ya, narasumber yang sebetulnya bagi masyarakat Tangsel sudah tidak asing lagi. Itu Pak Kemal Fasha. Nah, beliau. Nah, nggak tahu nih kita mau bicara apa nih, kita kulik nih. Dia tokoh yang penting sebetulnya Pak Haji nih. Pak Kemal Fasha ini. Selain tokoh masyarakat yang dikenal secara umum ya, di Banten maupun di wilayah Tangsel, juga dia seorang pengusaha yang boleh dibilang legenda di Tangsel itu. Dialah yang pertama kali itu merintis pengolahan sampah di Tangsel. Betul. Dan juga mengkolek sampah-sampah di warga BSD dan Tangsel. Jangan lupa juga Pak Haji, beliau juga pernah mencalonkan wali kota Tangsel. Walaupun setelah itu suaranya hilang juga, nggak tahu kemana itu. Wah. Ya, saya kira Pak Uten, kalau saya kenal Pak Kemal ini, itu dari masalah sampah itu jauh sebelum Tangsel sebetulnya. Di kabupaten itu pertama tahun 96 ya. 96 itu berdirinya Gading Serpong, saya kebetulan tinggal di sana. Itu Abu Enko itu sudah terkenal di situ. Terkenal. Kita udah langganan itu Abu Enko itu sektor 1A, 1A, 1B, 1D. Iya, itu. Jadi bukan hanya di Tangsel sebetulnya. Ya. Jauh sebelumnya memang sudah Sebelum ada Tangsel, sebelum ada Tangsel, betul. dia sudah sangat eksis. Jadi kalau dulu orang mengenal wilayah selatan tuh, itu pasti kalau nggak mengenal Kemal tuh, wah, berarti dia belum utuh tuh mengenal Tangsel. Jadi ketika Tangsel terwujud, adanya Tangsel, Pak Kemal memang sudah top duluan ya sudah ini. Dan beliau termasuk pengisi tentang awal. Dan sangat Tangsel. aktif Pak. Ya. Waktu itu kita juga sangat aktif ya diskusi. Betul. Dan satu lagi Pak Soleh yang belum Pak Soleh mungkin juga pemirsa belum tahu. Beliau juga salah satu owner ya dari sebuah apartemen ya yang cukup terkenal dan pertama di Tangsel ya. Pertama di Tangsel. Skyview ya. Betul. Skyview itu apartemen pertama di Tangsel, beliau yang merintis dan salah satu ownernya beliau ini. Nah, kita hari ini mau coba kulik nih perjalanan hidupnya, lalu kebetulan dia memang ahli di bidang lingkungan terutama sampah ya. Kita coba akan bahas bagaimana pemikiran beliau dalam perspektif Pak Kemal tentang membangun kota Tangsel tanpa sampah. Nah, kira-kira gitu Pak Haji ya. Karena saya lihat kota ini cukup dinamis, cukup cepat perkembangannya, tapi soal sampah ini kok belum beres-beres nih gitu kan, kira-kira gitu. Dari mulai soal Cipecang, kemudian juga ada bukan isu, pernah ada perpindahan tempat pengolahan sampah Cipecang kemudian sampah kita diekspor ke Serang, lalu juga mau diekspor lagi ke wilayah Bogor, pernah juga mau ke wilayah Kabupaten Tangerang, pernah itu. Kok kita nggak beres-beres ini sampah gitu. Padahal contoh yang diberikan oleh BSD cukup bagus bagaimana pengolahan sampah BSD dengan teknologi yang lumayan tinggi gitu ya. Nah, kira-kira gitu Pak Kemal yang mau kita bicarakan Pak Haji ya. Gitu. Ya silakan Pak Kemal. Nah, menurut Pak Kemal itu gimana ya melihat Tangsel ini dalam perspektif Pak Kemal sebagai kota yang tumbuh begitu cepat tapi soal sampah nggak beres-beres? Ya, terima kasih Pak Uten, Pak Haji Saleh. Memang masalah sampah itu sebenarnya bukan Tangsel saja. Seluruh Indonesia bermasalah. Seluruh Indonesia bermasalah. Nah, disinilah kita harus melihat secara utuh persoalannya apa sih sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau sampah itu adalah sebuah pertempuran, perang. Ini kita harus melihat dulu apakah ini war, apakah ini battle. Ada perang, ada tempur. Nah, perang adalah tempur plus ada strategi politik, ekonomi, diskusi, ada macam-macam. Ada yang hardware dan softwarenya itu. Nah, kita selalu memandangnya ini battle-nya saja. Jadi dari sisi tempurnya saja. Tempurnya aja. Ya. Tapi dari sisi war, strategi perangnya,
ini yang belum tersentuh lah, belum lebih kayak gitu. Sebenarnya sudah mulai juga ke sana, tapi karena faktor birokrasi, faktor ini, faktor itu, sehingga belum tercapai. Nah, saya kasih contoh, Pak Haji maupun Pak Uten, bahwa ada sebuah contoh yang menurut saya itu sebuah proses dari sebuah lembaga negara yang basisnya adalah negara yang cukup bagus, yaitu PT KAI, kereta kita. Ya, Kereta kita. Dulu kita tahu ya, namanya kereta itu atas orang naik di atas, bau, kotor, jorok, tukang copet, apalah tabrakan lah, peristiwa apa aja bisa masuk lah. situ. Udah Kambing pun masuk dulu. Nah, kok bisa berubah? Iya. Gitu loh. Sebenarnya itu contoh konkret yang kita harus ambil dari hikmah. Nah, kalau dalam pandangan saya, kenapa dia bisa bagus? Karena faktornya adalah yang diperbaiki adalah financial engineering-nya dulu. Financial engineering-nya dulu. Di mana pihak pimpinan PT KAI pada saat itu segera menyiapkan infrastruktur. Istilahnya berinvestasi. Bikin jauh double track, pengadaan kereta, sistem pembayaran pakai kartu, kemudian penegakan hukum, cleaning service-nya di kereta bagus sekali, tepat waktu. Itu sebuah prestasi dan itu sudah 15 tahun lebih, bahkan mau 20 tahun. Ya. Nah, saya kemarin ke Jerman, membandingkan dengan kereta di Jerman, nggak kalah. Kita nggak kalah. Nggak kalah. Oke, itu kereta pakai malnya. Kalau soal sampah di Tangsel itu? Nah, sama. Jadi kita berhadapan dengan, menurut saya, kita engineering finansialnya dulu. Gitu. Karena selalu yang menjadi problemnya adalah seolah-olah kita nggak ada dana. Gitu. Nah, jadi masalah teknologi, masalah itu no issue menurut saya. Tinggal bagaimana adalah kebijakan pimpinan daerah mengalokasikan dana dan berani memimpin untuk mengambil sebuah tindakan yang revolusioner. Sekarang belum berani, Pak Kemal. Bukan belum berani, artinya memang hambatannya banyak. Hambatannya banyak ya. Misalkan masalah pengadaan. Kita kemarin kalau nggak salah ada namanya program PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Nah, sekarang macet nih, nggak kedengeran lagi. Betul. Itu program nasional, kan? Program nasional. Program nasional. Iya. Program nasional. Nah, sebenarnya ini kan adalah kombinasi antara berapa sih kemampuan bayar dari Pemda. Artinya ketersediaan anggaran oleh APBD-nya. Iya. Nah, kemudian lagi perlu teknologi yang seperti apa dengan karakter sampah yang ada. Apakah dia harus dengan teknologi mungkin pembakaran ya, atau pemilahan ya, dan sebagainya. Nah, inilah perlunya. Artinya kan sebetulnya dengan posisi Tangsel sebagai kota yang sangat berkembang dengan nilai APBD yang juga sangat luar biasa. Income PAD juga bagus. Sebetulnya itu kan bukan hal yang sulit. Bukan yang sulit. Terus di mana sulitnya? Mandeknya? Saya pikir pengalokasiannya. masalah keberanian mengalokasikan dan memilih teknologi. Itu aja. Kalau dalam hitungan kasaran saya saja ya, sebenarnya anggaran atau patokan umum sajalah, saya nggak tahu nanti dasar hukumnya kita bisa kaji lagi, untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, itu Presiden sudah menetapkan tipping fee namanya. Tipping fee itu sebesar 500.000 per ton. Itu pun masih ditambah lagi hasil jualan listriknya lagi. Hasil penjualan listrik. Hasil penjualan listrik ini menurut saya juga satu hal yang masih meragukan. Karena apa? Dijual ke PLN dengan harga 13,5 sen dolar per kWh, tapi PLN jual ke masyarakat sekitar 8 atau 9. Jadi itu kan jual rugi. Kan nggak mungkin. Ini pasti akan terjadi masalah dengan masalah keuangannya PLN juga gitu. Nah, kita ambil sajalah patokan di 500.000 per ton. Ya, kalau hitungan saya dengan angka 300 sampai 350.000 per ton itu sudah selesai. Nah, kita masih punya hitungan dengan jumlah penduduk yang kurang lebih sekitar 1,7 atau mendekati 1,8. Itu jumlah tonase yang diproduksi oleh warga
kurang lebih sekitar 1.000 tonan. Ya. Artinya Tangsel itu sangat mampu ya? Mampu. Mampu banget. Mampu. Tapi begini Pak Haji, selain ini juga belum selesai bagaimana Cipocang ya, Cipocang. Sekarang ada kebijakan baru lagi Pak Haji, itu apa namanya, membangun TPS 3R ya. Ya. Saya lihat juga tidak efektif juga itu, kurang efektif juga ya. Ya. Apa itu, kenapa Cipocang belum beres, kemudian kita udah punya program baru lagi namanya TPS 3R. Ya. Menurut Pak Kemal itu... Jadi sekali lagi, tadi saya katakan di awal, ada war, ada battle. Kira-kira begitu. Nggak salah dengan battle itu, nggak salah dengan TPS 3R itu, ada bank sampah, ada nggak salah, sama sekali nggak salah. Enggak, sebenarnya ini memang ada hal yang miss di sini, terutama pemerintah ya. Jadi pemerintah di sini harus menyadari betul bahwa kita ini adalah kota metropolis. Betul. Itu akan semakin padat, semakin sampah itu semakin besar. Nah, pertama langkah awal seperti Pak Kemal tadi harus ada pemisahan dulu. Pemisahan dalam pengertian sampah ini mau diapakan? Itu dulu. Dibagi-bagi. Lalu pembagian itu nanti kita klasterkan, buat klaster-klaster ini. Nah, ini dimodali. Dimodali dari awal. Yeah. Nah, ini satu-satunya saya kira memang untuk masukan pada pemerintah ya, harus pemerintah mengadakan penelitian tentang sampah ini. Iya, Sebetulnya apa betul, yang bisa setuju saya dimanfaatkan itu. ini? Dan bagaimana caranya? Bagaimana ininya? Ya. Untuk efektivitas karena kita nggak mungkin kita untuk menyiapkan tempat atau sarana atau infrastruktur yang begitu luas seperti dulu Ya. ya, kita siapkan sampah sekian hektar. Ini kota metropolis itu nggak mungkin. Jadi harus dibagi seperti di Jepang, ini harus dibuat sedemikian rupa. Jadi begitu nanti ini sudah clearan semua, nggak ada ini. Jadi sampah itu setiap ini produksi ini untuk ini, yang ini bawa ke sini, ini bawa ke sini, ke sini. Pemerintah sudah menyiapkan semua sarana-prasarana itu, infranya sudah disiapkan. Iya kan itu yang selalu diusulkan Pak Kemal juga ya dalam banyak diskusi kita. Selama proposal juga saya lihat banyak masuk Pak Haji itu soal-soal pengolahan sampah yang efektif, yang efisien, yang small city dan small teknologi dan seterusnya itu banyak banget gitu. Nah, balik Pak Uten. Tadi di awal kan saya katakan ada war, ada battle. Ketika battle, kita membutuhkan alat juga diantaranya. Alat itu ibarat perang, mulai dari belati, pisau dapur, pistol, sampai roket, sampai nuklir barangkali gitu ya. Nah, kalau dalam pandangan saya saat ini, kita terjadi pertempuran di level-level kecil. Level kecil itu apa maksudnya? Ya, sebutlah di level ada TPS 3R dan sebagainya gitu ya. Modalnya pakai pistol. Selesai nggak selesai. Tapi musuh yang datang itu lebih besar lagi. Yang harus ditangani dengan howitzer barangkali gitu. Atau harus roket dan sebagainya. Nah, kita memerlukan semua alat itu. Saya tidak menafikan bahwa yang di TPS 3R gagal, tidak. Bank sampah gagal, tidak. Itu semua good semua. Itu baik semua. Tapi kita juga perlu sesuatu dengan skala yang lebih masif, gitu lagi. Karena apa? Karena saat ini yang kita hadapi kondisi darurat, Pak Uten. Kondisi darurat nggak bisa lagi. Dan sudah ada beberapa insiden kan? Nah, insiden. Cipocang jebol misalnya. Dan sekarang juga ancamannya bisa meledak tuh Pak. Bisa meledak karena ada gas metan di terlalu lama menumpuk. Jadi kalau tadi saya tambahkan tadi, kita memasuki dulu pemahaman di dalam dunia persampahan, itu ada namanya penanganan dan pengurangan. Nah, pengurangan itu artinya sampah yang tidak sampai ke TPA. Kalau penanganan itu sampah yang pokoknya bersih dulu, gitu. Nah, penanganan dan pengurangan itu jumlahnya kalau jumlah 100%. Jadi misalkan sudah diselesai di tingkat warga 30%, maka yang ke TPA adalah 70%. Dengan berbagai macam tipe. Jadi menurut saya adalah bersih dulu. Nah, secara teknis kan beliau memang ahlinya Pak Haji ya. Jadi saya setuju dengan Pak Haji tadi. Ini harus ada sikap yang lebih konkret dari pemerintah untuk membiayai soal penanganan sampah ya dari sisi teknologi maupun sisi pengaturannya gitu. Karena apa? Karena Tangsel ini kan kota modern Pak.
salah satu yang menjadi ciri kota itu modern menurut saya bersih. Betul. Betul kan gitu loh. Kalau kita mengaku kota modern tapi masih belum bisa ngurus dapur kita, kan sampah ini kan sebetulnya kan bekas dapur ya. Sama aja rumah mewah nggak punya WC. Nah, kayak kira gitu Pak Haji. Ibaratnya gitu. Itu Apa salah? menurut Pak Haji salah gimana orang? itu? Saya kira begini, memang kita ini ada kelemahannya. Karena kebetulan saya 2 periode ya mengawasi masalah pemerintahan. Jadi saya lihat ini dinas kebersihan itu mestinya mereka menguasai tentang teknis, tentang masalah yang terkait tentang teknologi dengan itu. teknologi itu. Sekarang DLH. Ya DLH sekarang ya. Iya. Nah DLH ini betul-betul DLH ini betul-betul kirim kalau perlu dibawa, ambil orang-orang yang memang bisa memahami tentang sampah itu, kirim ke mana, ke negara mana, tanya Pak Kemal tuh di Jepang apa di mana, tanya di mana dikirimkan supaya mereka itu bisa terdidik di situ, betul-betul itu bisa diimplementasikan di lapangan. Ya, kalau soal itu sih Pak Kemal saya juga tahu tuh. Perusahaan udah banyak banget ya ngirim studi banding Pak. Ya. Perusahaan pas Pak Haji juga zaman Pak Haji jadi anggota Kalau dewan. hanya Studi banding kan studi banding itu kan hanya datang melihat itu. Ini kirim orang untuk pendidikan di situ. Memang Beberapa bulan gitu. Menguasai itu. Beberapa betul, bulan iya, menguasai. sampai paham Tentang betul ya. tentang persampahan itu menguasai, dan sampai di sini tentu pemerintah di sini harus welcome tentang apa usulannya. Seperti usulan Pak Kamal Iya, misalnya, iya. ahlinya harus welcome. Harus siapkan ini menurut Pak Kamal, ini. Iya. Ya harus didinikan. Karena selama ini kelemahannya itu yang ahlinya mengusulkan, cuman yang nggak ahli yang tapi dia punya kekuasaan, decision makernya, padahal dia nggak ngerti, ya dia nggak mau. Kalau menurut saya sih soal political will ya nggak ada ini Pak. Iya politik. Jadi kalau soal studi banding Pak, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. BSD aja udah bagus kok, gitu loh ya. BSD sudah punya tempat pengolahan sampah yang dipilah-pilah dengan teknologi yang sederhana tapi luar biasa. Apalagi Pak sekarang Kemal Pak Uten di punya workshop juga, dan dia sudah terbukti ngelola sampah di BSD gitu sebetulnya ya. Di iklan-iklan TV kan ini jadi apa. Bisa. Nah, itu sebetulnya itu kan. Itu dia. Kata Pak Kamal tadi yang 30% yang harus terpisahkan itu kan rencananya itu seperti itu. Jadi kalau saya Pak Kemal tambahkan, sambil minum dulu, Iya, Pak Kemal. saya tambahkan Pak Uten maupun Pak Haji ya. Saat ini yang menyuarakan kegiatan sampah Iya. itu banyak. Saya mengibaratkannya begini. Iya. Kita ada di satu masjid atau di satu musola, ini semuanya pada ibadah semua. Iya. Nah, tapi koordinatornya, yaitu yang imaminnya belum muncul nih, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya perlu satu dirijen. Ya. Ya, dirijen itu yang membangkitkan satu political will. Ya, tadi balik lagi war tadi. Ini kita gitu war berarti tidak perlu ini ada hal-hal yang politis, kebijakan, keberanian dan sebagainya. Nah, keberanian itu tentunya harus terukur. Nggak juga mentang-mentang berani itu enggak juga. Tapi terukurnya dengan apa? Kaitannya dengan kebijakan finansial. Iya betul. Nah, berapa sih kantong saya mampunya? Tapi kalau saya hitung, kurang lebih kalau misalkan tipping fee-nya 300 sampai 350 untuk menyelesaikan sampah per ton, Tangsel mampu. Sangat mampu ya. Itu paling sekitar 150 miliar sampai 200 miliar setahun. Setahun dianggarkan. Tinggal dari situ pemilihan teknologi apa yang cocok, gitu loh. Ini menurut saya sih gini Pak Haji ya, Pak Kemal. Sebagian elit kita di Tangsel ini, di kota Tangsel ini melihat problem sampah itu masih terlalu parsial, hanya pada proses pengolahan, pengambilan dan pengolahan. Padahal kalau bicara sampah itu kan multiplier efeknya kan banyak sekali, termasuk menyangkut sikap hidup masyarakat, sikap hidup bersih, sikap budaya bersih dan seterusnya. Jadi sekarang gini, kita bagaimana misalnya mengembangkan sikap hidup bersih, budaya bersih, kalau pengolahan sampahnya belum beres gitu kan. Kan itu problemnya sekarang. Jadi tahapan berikutnya sebetulnya kan kalau pengolahan sampahnya udah beres, dan penegakan budaya baru. Dan penegakan hukum gitu loh. Sekarang orang suruh bersih dihukum. Nah, pengolahan sampahnya kita nggak kasih contoh yang baik kan. Itu problemnya menurut saya. Kalau menurut Pak Kemal, kira-kira yang investasi yang harus ditanamkan oleh pemerintah untuk
pengelolaan sampah sampai sampah itu betul-betul bisa clear. Itu berapa sih Pak? Harus dialokasikan dana. Pernah dulu ngajuin Kalau hitungan saya tuh sekitar 400 miliar. 400 miliar itu per tahun atau dia hanya investasi sekali? Investasi sekali. Capex-nya. Capital expenditure-nya. Bagus, berarti. Dan keluaran dari investasi itu produknya apa? Ya gini dulu Pak Uten. Saya potong sedikit. Ya. Oke. Terkadang kita terbawa dengan masalah itu tadi. Oke. Jadi kita berpikir sampah bersih dulu. Oke. Jadi it all cost, berapapun biayanya, tapi dengan terbatas itu harus selesai dulu. Oke. Nah setelah itu adalah namanya by product. By product silahkan si pengelola menikmati keuntungan tersebut. Tapi di proses itu dia sudah selesai dulu. Jadi nantinya ibaratnya kita mengenal namanya circular economic ya Pak Uten ya. Circular economic seperti ini, circular economic. Tapi prakteknya itu nggak bisa. Dia selalu renggang. Ada jarak. Ada jarak itu harus ada penghubungnya. Penghubungnya apa? Penghubungnya adalah pembiayaan dari pemerintah. Oke. Nah, itulah namanya investasi pemerintah. Kalau mengandalkan swasta yang mengelola sendiri, itu berat untuk dilakukan. Nanti yang menjalankan itu investasi pemerintah itu ya swasta. Swasta. Meneruskan Nah, itu. dalam konsep saya, Pak Uten, konsep saya, idealnya dilakukan sebuah proses ada namanya operator dan regulator. Oke. Nah, operator adalah yang melaksanakan, regulator Swasta. pada pemerintah. Iya. Jadi artinya apa? Pemerintah nggak usah investasi. Betul. Yang Iya. investasi siapa? Swasta. Betul. Jadi istilahnya bayar servis. Nah, jadi kontrak servis namanya. Iya, iya. Jadi kayak kita manggil GoClean lah, apalah, cleaning service lah, pokoknya bersih bayar, nggak bersih nggak saya bayar. Gitu aja sesederhananya itu. Jadi Enggak, Pak Kemal pernah menyampaikan program ini kepada pemerintah? insya Allah sudah. Sudah. Dan tanggapannya? Ya mungkin kan sudut pandangnya beda-beda. Enggak, artinya belum direspon. Gini loh, bukannya belum respon. Karena pendekatan pemerintah itu kan normatif sekali. Oke. Ya, normatif sekali. Jadi saat ini pemerintah mengandalkan sebuah program dari pemerintah pusat, yaitu namanya Perpres 35 tentang PLTSA. Iya. Jadi dalam mindsetnya itu adalah untuk menyelesaikan sampah, jalan keluarnya adalah seperti yang sudah udah jalannya dari pemerintah, dari pusat maksudnya gitu Pak. Karena ini menyangkut pembiayaan. Begitu pembiayaan, kalau di sini nggak punya duit, ya akan disupport sama pemerintah pusat gitu loh. Nah, tapi sebenarnya Jadi mindset lama lah. tapi sebenarnya kita kan harus ngukur dulu kantong kita berapa nih, gitu loh. Nah, kekuatannya berapa? Misalkan kita bisa menyediakan pembiayaan, bayar bebersih lah, bebersih lah kurang lebih sekitar 150 sampai 200 miliar setahun untuk Tangsel itu selesai. Nah, dengan biaya segitu, tugaskan swasta untuk menyelesaikan. Alatnya di mana? Alatnya swasta. Investasi swasta, semuanya swasta. Dan itu pakai namanya kontrak servis. Jadi kalau bersih saya bayar, nggak bersih nggak saya bayar. Gitu. Nah, itu buat pemerintah aman. Karena apa? Karena urusan persampahan itu resiko tinggi, Pak Uten. Misalkan ini lah, kita bisnis angkutan pasir. Kemudian kita bosen. Besok truknya dijual cepat laku. Tapi kalau mesin sampah nggak bisa. Nah, itu namanya resiko tinggi. Resiko tinggi. Nah, biaya-biaya itu di blending dengan operation cost atau OPEX gitu. Ya. Dan Pak Kemal kan sudah ngasih contoh Pak itu dengan Bu Enko itu. Ya makanya saya bilang itu tadi penting tadi bahwa dari dinas itu sendiri, baik dari pemerintah itu sendiri harus mengirim orang untuk dididik betul-betul skill di bidang itu, menguasai, sehingga dia untuk menjalankan apa yang disarankan oleh Pak Kemal tadi bisa. Karena dimasuk akal dia kan udah memang tahu, ya kan. Jadi nggak perlu kalau sekarang. Kalaupun Pak Kemal sarankan kepada pemerintah untuk seperti ini ya karena mereka nggak paham pada dasarnya, mereka juga nggak bisa merespon. Artinya kan kuncinya kan di top leadernya. Top leadernya itu masuk sekolah kan ini.
ada fashion untuk itu, ada gairah untuk menyelesaikan soal sampah itu. Dan soal misalnya dikirim atau suruh belajar kan itu soal teknis sebetulnya kan. Tapi itu modal dasar. Modal dasar ya Modal betul. dasar harus dikirim, diajari, dia paham, baru dia cari orang kontraktornya siapa yang kira-kira ini. Nah, coba Pak Kemal bisa ceritain, kan Pak Kemal sudah mengelola sampah secara pribadi ya di sebagai swasta. Bagaimana awalnya tuh Pak Kemal bisa mengelola Abu Co ya? Itu kan nama yang trademark betul di wilayah Tangerang Selatan ya. Bagaimana pengolahan sampah memulai di wilayah kita itu? Ya. Sebenarnya dulu pada tahun 92 saya bersama teman-teman di BSD Ya. itu membentuk satu tim namanya Paguyuban Warga. Kemudian mengajukanlah proposal kepada BSD. Oke. Nah, setelah mengajukan proposal kepada BSD untuk mengelola sampah, keamanan dan sebagainya, itu disetujui oleh developer untuk dilaksanakan. Setelah dikembalikan pada tim kemudian memilih kontraktor. Nah, kontraktornya yang dipilih diantaranya saya yang dipilih. Saya waktu itu mulai dari 600 rumah. Sekarang sudah mencapai 5.500 rumah selama 30 tahun. Nah, kita baru mengandalkan teknologi Itu kontrak 30 tahun? tidak kontrak. Oh, tidak. Itu pasar bebas saja. Pasar bebas. Pasar bebas Oke, saja. oke. Nah, karena dalam perjalanannya warga sektor sekian sudah serah terima fasum dan sebagainya. Akhirnya kita tidak kontrak dengan BSD. Beda dengan Gading Serpong dulu. Gading Serpong saya kontraknya dengan developernya, dengan pengembangnya. Yang bayar pembayarannya lewat developer, lewat pengembang. Nah, itu kurang lebih sejarahnya seperti itu. Jadi ini sebuah perjalanan bisnis yang dari kecil gitu sampai sekarang. Oh, jadi sampai sekarang masih ada ya itu Abu Co ya? Masih ya. Masih. Tapi saya lihat kemarin kok ada yang biasanya lewat ke kompleks saya itu Abu Co, ke sekarang ada Dinas Lingkungan Hidup. Ceritanya gimana itu Pak Kemal? Ya, itu Pak Uten tahu. Ya saya nggak tahu persis sama sekali saya nggak tahu itu. Ya, jadi dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian menawarkan kepada RW untuk dikelola oleh saya langsung atau kepada Lingkungan Hidup. Kemudian Karena pasar bebas tadi ya? Karena pasar bebas tadi. Oke. Karena pasar bebas tadi. Dan Pak Kemal kalah di situ? Ya, kita swasta. Sudah bisa dijawab. Lalu Pak Kemal, kalau misalnya itu, pernah terpikir nggak kalau misalnya terlepas ini Pak Kemal sebagai pengusaha sebagai itu kalau kita ini kan itu pengolahan sampah itu kita serahkan kepada warga-warga yang ada di kelurahan, ada di ini, itu mungkin nggak sih itu? Supaya mereka TPS 3R tadi sebetulnya ya konsepnya. Menguntungkan nggak untuk masyarakat itu, untuk warga? Iya. Jadi saat ini yang sustain, bisa berhasil, tapi yang sustain rasanya persentase kecil sekali. Kecil sekali. Karena apa? Karena pekerjaan ini nggak bisa karena sekedar hobi, karena sekedar senang, itu nggak bisa. Ini memang sudah pekerjaan yang dituntut tanggung jawab, hak dan hak kewajiban harus terpenuhi. Karena kan ketika ini menjadi sebut sajalah bank sampah, bank sampah itu banyak juga. Kita semangat bikin. Awalnya. TPS 3R juga awalnya. Setelah itu nggak ada kelanjutannya. Padahal harus ada sustainable-nya kan? Sustainable seperti itu. Nah, kayak bank sampah ya contohnya nih yang kayak saya alami sekarang. Bank sampah ketika saya ada beberapa, nggak semua, saya nggak tahu juga apakah semua. Ketika kita mau bertransaksi, yuk gabunglah bank sampahnya, gabung dengan saya, sampahnya buang. Nggak dulu deh Pak, kita tahan. Karena harga plastik lagi turun. Nah, ini kan sudah bergeser. Fungsinya bank sampah sebagai sosial pelayanan, social service, sekarang jadi berubah menjadi bisnis perdagangan. Nggak ketemu, gitu. Ini nggak ketemu. Nah, harusnya kondisi apapun ini harus ada satu proses yang harus orang mengumpulin sampah dan sebagainya harus terus. Pak Kemal, kalau Abu Co sampai sekarang itu tempat penampungannya di mana? Di Serpong. Apa prosesnya apa di pilah-pilah Abu Co untuk ini atau bagaimana itu Pak? Ya, jadi kami tempatnya di Serpong Pak. Serpong. Di Sumur 7.
Oh. Sumur 7. Oh, I Dulu see. kan pernah datang. Ya, Di oke, sumur bawah. 7 ya. Nomor 7. Nah, di sana program kami namanya MRF, Material Recovery Facility. Oke. Tapi kami nyebutnya TPS 3R ya. Oke. Di mana sampah kita dengan mesin trommel, Oke. screening, ya, kita pisah antara organik dan anorganik. Yang organik kita punya program pembiakan maggot. Oh. Membiarkan Maggot. apa itu? Larva. Oh. Black soldier fly, Oke. larva. Larva ya. Atau sebetulnya lebih populer maggot. Oke. Kita maggotnya untuk apa? Untuk pakan ternak, untuk lele, untuk ikan, untuk Iya, iya. ayam, bebek dan sebagainya. iya. Dan itu ada transaksi. Oke, tersendiri ya. Kemudian yang anorganik kita pilah lagi. Ada plastik-plastik, kertas, kaleng, kertas segala macam itu kita lempar di dalam satu proses perdagangan. Oke. Nah, kemudian yang untuk yang residu-residunya kita punya mesin pembakaran ya untuk dimusnahkan karena residu nggak bisa kita apa-apakan seperti kayak pampers, kayak softtek, ya apalagi ya masker dan sebagainya banyak lah yang Itu nggak bisa Nggak nggak bisa diolah, daur ulang. nggak bisa daur ulang, Oh. nggak bisa daur ulang. Jadi itu kita musnahkan, tapi hasil dari pemusnahan tersebut kan ada panas. Iya. Panasnya kita konversi untuk proses namanya pirolisis. Oke. Proses pirolisis di mana di dalam mesin pirolisis tersebut kita masukkan material-material organik, kayu, batok kelapa, sekam dan sebagainya. Nanti hasilnya adalah charcoal, karbon, arang. Oke. Itu yang padat. Kemudian yang cair namanya asap cair. Kemudian ada gas, namanya sintetik gas. Oke. Nah, sintetik gas itu nanti diolah lagi. Itu baru di Tangsel baru Pak Kemal ya yang bisa memproduksi sampah seperti itu. Selain BSD ya? Ya, saya nggak tahu. Oke. Maksud saya gini. Saya tidak ingin Kenapa? mengklaim dirian. Maksud saya gini, menurut pengamatan Pak Kemal, kenapa Cipecang nggak bisa melakukan itu? Harusnya bisa. Impranya, Hah? impranya itu. Infrastruktur. Jadi gini Pak Buten. Saat ini sebenarnya masalah strategi. Istilahnya strategi tempur. Strategi tempur ya, bukan strategi perang. Strategi tempur di lapangan. Kalau model teknologi seperti saya namanya MRF itu dipakai di sana, tinggal kapasitasnya aja diperbesar. Oke. Gitu, Iya, kapasitasnya iya, diperbesar. Kalau saya saat ini ngelola 20 ton sehari, di Cipecang ngelola misalkan setidaknya 800 ton. Iya. Ada nggak mesinnya? Ada. Ada. Bisa nggak? Bisa. Biayanya bagaimana? Itu tadi, tipping fee paling sekitar 300.000 sampai Iya, 500.000. Semua investasi dari Itulah tadi yang saya maksud. masyarakat. Dari dinas itu, dari pemerintah itu harus menyiapkan tenaga ahli seperti Pak Kemal Iya. ini sehingga bisa terpikir untuk memproduksi itu. Iya. Jadi ada ininya. Kalau sekarang kan ditimbun, ini kan nggak ada akhirnya itu. Nah, timbul pertanyaan Pak Iya. Haji. Kalau kita bikin di Cipecang bisa nggak sih saat ini? Iya, iya. Bisa. Bisa. Kenapa? Karena kemarin saya dapat info dari Pak Kepala Dinas langsung adanya pembebasan lahan tambahan. Nah, itu potensial kurang lebih tambahannya mungkin sekitar 3 hektar. Bisa Itu sudah digunakan. cukup. Oh, cukup lah. Cukup. Nah, kemudian kita proses yang baru diproses dengan sistem MRF tadi, ya. Kemudian di sini kan masih ada yang misalkan overproduksi, overload segala Iya, macam. iya. Di sampah yang lama kita lakukan namanya proses landfill mining. Ya, landfill mining itu sampahnya digaruk, diambil, kemudian di screening, diayak, Iya, iya. diayak gitu. Nah, kemudian kan terjadi lubang-lubang gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk mendam atau membuang sampah-sampah yang Iya. sudah diproses tadi. Ini Dan itu tutup lagi. kelebihannya. Skillnya, ahlinya di sini. Ahlinya sebetulnya, Makanya Pak. saya bilang kalau pemerintah nggak punya keahlian seperti ini. Dan saya sudah berkali-kali ya kita mengajukan konsep-konsep ini gitu. Kita nggak tahu nih, mungkin di era Pak Benyamin ini bisa mendengar ya. Amin. Dan bisa lebih akomodatif dengan ide-ide teknologi yang dari para ahli yang ada di Tangsel ini, termasuk Pak Kemal. Karena persoalan sampah di Tangsel terutama Cipecang ini kan
kita juga bingung membahasnya, kok nggak pernah beres-beres. Mulai dari soal penumpukan, mulai soal pentanggulan buat tanggul besar sampai jebol gitu kan, karena terlalu tinggi kapasitasnya gitu. Nah ini yang menurut saya harus segera ada solusi ya, solusi yang lebih efektif lagi gitu loh. Menurut Pak Kemal itu gimana sebetulnya penyelesaian ke depan soal Cipecang ini? Harusnya kan ini teknologi sangat terbuka loh. Investor juga menurut saya kalau kita transparan dan sangat bankable kan semuanya kan sangat terbuka banget gitu, memungkinkan Sangat banget. terbuka Gitu. banget. Ya. Jadi yang paling terpenting adalah political will saat ini. Ya, political will Pak Haji, benar. Teknologi no issue, Oke. sudah nggak masalah. Udah nggak masalah. Saya yakin bisa. Gitu. Saya siap memberikan ilmu, memberikan pengalaman saya untuk mendampingi beliau yang ada di pemerintah kota. Kan di negara-negara lain tuh sekarang sampah itu bisa jadi batu bata untuk bahan rumah, bisa buat aspal juga Pak Haji gitu. Semua Iya, Bapak. bisa buat pupuk dan Ya, itu seterusnya. seperti Pak Kemal tadi kan Begini terpisah. Pak Oden, begini Pak Haji. Iya. Kemarin saya baca sebuah artikel yang ditulis oleh Litbang Kompas bahwa sampah limbah sampah, jadi namanya disposal waste-nya itu terbuang senilai 310 triliun Indonesia ya, yang disia-siakan gitu. Terbuang. Itu sampah Oke. sampah dapur, sampah pasar, Yang terbuang begitu saja, yang bisanya, yang harusnya bisa dikapitalisasi. Iya, karena begini kan Pak Jokowi sekarang sedang menggembar-gemborkan yaitu masalah ketahanan pangan dan energi. Iya. Dan itu ada di situ semua. Harus sinergis kan sebetulnya. Itu ada di situ simbiosis, semua. betul. Nah, kita bisa membuat sampah-sampah itu menjadi pakan ternak, bisa menjadi biodigester, biogas, bisa jadi pupuk, itu bisa sekali semua. Tinggal masalahnya kita sampai political will-nya sampai mana ini gitu. Itu aja. Problem dasarnya menurut saya. Iya, betul. Sampai saya tuh sempat bertanya-tanya dulu, kenapa harus ada kebijakan buang sampah ke Serang, buang sampah ke Bogor, sampai sempat ada isu mau buat rel kereta ke Pandeglang gitu. Ke Lebak gitu. Ya, itu namanya TPA regional. Jadi masih konvensional ya? TPA regional itu wacana itu timbul lagi sekarang dari pusat. Oh gitu? Iya. Oke. Karena pusingnya PLTSA yang kemarin digagas itu nggak jadi. Gitu. Iya. Sampah ini memang problem nasional. Ya. Siapapun memang itu, kecuali Pak Kemal, saya yakin lah. Kalau pemerintah Tangerang Selatan itu bekerja sama dengan model-model Pak Kemal ya diantaranya, saya kira bisa teratasi semuanya. Ya. Dan memang saya setuju sekali Pak Kemal itu semua sampah itu jadi berarti ya. Ya. Jadi berarti itu. Sangat potensi ekonomi Pak. Potensi Sampah ekonomi. Jadi kita nggak ada habisnya. Gitu. Baik Pak Kemal, Pak Soleh, ini nggak terasa kita sudah hampir setengah jam, hampir 1 jam ya dalam pembicaraan singkat menarik ini ya. Mungkin ada bukan kata-kata terakhir, apa closing statement dari Pak Kemal, mungkin pesan buat pemerintah dan buat masyarakat sebagai orang yang peduli dengan sampah. Intinya mari kita sama-sama dengan semangat bekerja sama. Karena untuk menyelesaikan sampah butuh kolaborasi. saya Dan kira. di sini membutuhkan leadership, pemimpin yang untuk memimpin kita semua. Termasuk memimpin bagaimana itu kan mengatur sampah juga kan kira-kira gitu ya. Pak Haji mungkin? Iya, saya kira memang pemerintah harus memahami betul itu sampah. Bahwa sampah itu bisa dikelola sedemikian rupa dan sampah itu bisa merusak tentang posisi kita ada di sini apabila kita tidak bisa kelola sedemikian rupa seperti yang disampaikan oleh Pak Kemal. Saya pikir pemerintah harus ada kerjasama, harus kolaborasi dengan orang-orang ahlinya lah. Itu yang paling penting. Baik pemirsa, berakhir sudah obrolan menarik dengan Pak Kemal Pasa dan Pak Soleh Asnawi ini tentang sampah. Saudara,
sampah itu bukan persoalan kotoran, tetapi sampah itu sebuah aset ekonomi yang multiplier efeknya cukup banyak. Bisa juga menumbuhkan sikap budaya dan mental bagi masyarakat kota untuk lebih mencintai kebersihan dan bagaimana juga gaya hidup yang lebih bersih, lebih indah bagi pembangunan kota. Mari kita bangun kota ini, kota yang kita cintai, dan kota-kota di dunia atau di Nusantara lainnya dengan kesadaran membuang sampah dengan sebaik-baiknya dan mengolah sampah seproduktif mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.